ini saya akan memaparkan materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tanpa basa-basi lagi, simak video berikut ini ya. Implementasi kinerja dalam manajemen kinerja. Tingkat kinerja yang pertama yaitu kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua yaitu kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Ramler dan Brach pada tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Menurut Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Berikutnya yaitu konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawirosentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Definisi kinerja. Menurut Ru dan Biar tahun 1981, kinerja yaitu pencapaian hasil. Menurut Interplan tahun 1999, kinerja yaitu terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja yaitu pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja yaitu proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Unsur yang terdapat dalam kinerja, yaitu hal-hal fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, dan yang terakhir yaitu sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi perusahaan yaitu sebagai berikut, yaitu strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Selanjutnya yaitu inteligensi kapital dan parameter kinerja. Yang pertama yaitu human capital yang terdiri dari kompetensi, skills, brain power, dan tacit knowledge. Yang kedua struktural capital yang terdiri dari infrastruktur, proses, dan organization culture. Yang ketiga customer capital yang terdiri dari customer, suppliers atau distributor, brand, dan network. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur kapital, dan struktur dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai.
Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja ada pendorong dan penghambat. Pendorong yang pertama yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat yang pertama yaitu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut model gambar kinerja organisasi. Terima kasih yang sudah menonton video materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.